Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya, Arisa Nur Aini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11, yakni proposal. Loh Bu, kan sudah? Ya, betul. Jadi setahun yang lalu saya sudah membuat materi video proposal, itu sudah ada 2 video. Namun ternyata masih ada materi yang terlewat yang belum saya sampaikan tentang proposal ini. Dan kemarin saya baru saja membaca komentar, ternyata materi ini dinanti-nantikan juga. Khusus buat kalian yang masih kelas 11, ada materi di dalam proposal, yakni unsur kebahasaan proposal. Jadi kalau di video pertama itu kita membahas mengenai apa itu proposal, kemudian jenis-jenisnya. Di video kedua kita membahas mengenai struktur atau bagian-bagian dari proposal. Maka di video kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan proposal. Apa saja unsur kebahasanya? Langsung saja. Yang pertama adalah ada pernyataan argumentatif. Pernyataan argumentatif itu apa? Ada kata argumentatif di situ. Kalau kita mendengar kata argumen, oh berarti artinya adalah pendapat. Jadi pernyataan argumentatif adalah kalimat atau pernyataan yang berisi tentang pendapat. Memang di proposal ada pendapatnya Bu? Ada. Coba kamu buka di bagian latar belakang. Jadi biasanya di latar belakang itu kita akan menjelaskan kenapa kegiatan, usaha, proyek, penelitian itu harus dilakukan. Otomatis dalam menjabarkannya kita akan memberikan pendapat-pendapat kita, pernyataan argumentatif kita di dalam proposal tersebut. Yang namanya pendapat itu pasti harus disertai alasan ya. Jadi di dalam pernyataan argumentatif itu sering sekali kita menjumpai adanya konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsinya apa ayo? Contohnya oleh karena itu, karena, oleh sebab itu. Jadi konjungsi tersebut menjelaskan kenapa hal tersebut harus dilakukan disertai dengan alasannya. Lanjut ke unsur kebahasaan yang kedua, yakni pernyataan persuasif. Setelah tadi pernyataan argumentatif merupakan pernyataan yang berisi tentang pendapat, maka di pernyataan persuasif ada kata persuasif. Ingat, persuasi itu adalah mengajak, membujuk, melakukan sesuatu. Maka di pernyataan persuasif ini, setelah tadi sudah berpendapat, maka ada kalimat yang mengajak atau membujuk pembaca dalam mengikuti apakah kegiatan tersebut harus dilakukan, usaha tersebut harus didirikan, dan lain-lain. Jadi ada ajakannya di dalam proposal. Unsur kebahasan yang ketiga yakni menggunakan istilah-istilah ilmiah. Apa itu istilah ilmiah? Jadi begini, ketika kita membahas tentang sebuah tema, sebuah bidang keilmuan, maka ada istilah-istilah yang melekat, yang menjadi ciri khas dalam bidang keilmuan tersebut. Contohnya, kalau kita akan melakukan penelitian, maka beberapa istilah di dalam bidang penelitian yang akan kita temui adalah abstrak, analisis data, hipotesis, dan masih banyak lagi. Jadi kata-kata tersebut itu menjadi ciri khas ketika kita membahas mengenai sebuah bidang penelitian. Beda lagi kalau misalnya bidang keilmuannya adalah mengenai pendidikan. Kalau pendidikan, maka ada kurikulum, ada kriteria ketuntasan minimal, ada juga mungkin RPP, silabus, kemudian ada semester, dan masih banyak lagi. Jadi istilah-istilahnya itu melekat dengan bidang pendidikan. Jadi diingat ya, istilah-istilah keilmiahan itu melekat pada tema di dalam proposal tersebut. Temanya tentang apa? Kalau temanya tentang penelitian ya tadi contohnya. Kalau misalnya tentang pendidikan ya ada kurikulum, ada silabus,
kemudian ada kriteria ketuntasan minimal dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya di dalam proyek, maka istilah keilmiahannya apa? Di dalam usaha, istilah keilmiahannya apa? Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Jadi di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas mengenai kata kerja tindakan atau disebut juga sebagai kata kerja material. Berarti kata kerja tersebut itu melakukan sesuatu, ya, bukan merupakan kata kerja yang hanya dirasakan. Namun kata kerja tindakan itu bisa dilihat oleh mata kita dan bisa diamati tindakannya itu seperti apa. Contoh kata kerja tindakan ada mendokumentasikan, ada berlatih, ada membaca, ada mewawancarai. Nah, itu semua merupakan tindakan-tindakan yang jelas ya, yang bisa dilihat. Unsur kebahasaan yang kelima adalah banyak menggunakan kata-kata pendefinisian. Ada kata definisi di situ. Definisi artinya apa? Betul sekali. Definisi artinya adalah pengertian. Jadi kalau pengertian, contohnya yang menjadi kata kunci kalau itu merupakan kalimat pendefinisian, biasanya ada kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, ialah. Jadi itu merupakan sebuah kalimat yang berisi mengenai pengertian. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah banyak menggunakan kata-kata perincian. Jadi jelas ya bahwa proposal itu kan terdiri atas beberapa struktur, beberapa bagian-bagian. Maka di dalamnya ada sesuatu hal yang perlu kita rinci. Ya. Contohnya adalah menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jelas begitu loh, perinciannya itu seperti apa. Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata keakanan. Apa itu kata keakanan? Berasal dari kata dasar akan yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Kalau ada kata akan, itu kan berarti belum terjadi. Jadi kita mengetahui bahwa proposal itu pasti ditulis, diajukan sebelum terjadinya sebuah kegiatan, sebuah usaha, sebuah proses. Maka banyak sekali menggunakan kata-kata atau istilah keakanan yang belum terjadi. Contohnya, tentu saja kata akan, kemudian diharapkan, dan satu lagi direncanakan. Sehingga kata akan, direncanakan, diharapkan itu kan kata yang menunjukkan bahwa belum terjadi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, unsur kebahasaan di dalam proposal adalah menggunakan kata yang bermakna denotatif. Denotatif tahu ya, makna denotatif itu adalah makna yang bersifat lugas, tidak ambigu. Jadi ketika kita membaca kata atau kalimat tersebut, itu tidak akan bingung dengan maknanya. Jadi maknanya itu tidak bias. Kenapa? Ya karena di dalam sebuah proposal itu kan perlu sebuah kejelasan. Karena tidak hanya hubungan saja yang perlu kejelasan, namun di dalam proposal itu juga perlu kejelasan. Begitu ya. Oke, tadi adalah beberapa unsur kebahasaan yang harus ada di dalam proposal. Jadi setelah berbulan-bulan saya tidak membuat video kali ini cukup singkat saja ya. Pada intinya ada 8 unsur kebahasaan di dalam proposal. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf setulusnya. Jangan lupa kalian boleh memberikan saran, kritik, dan komentarnya di kolom di bawah ini. Dan apabila kalian baru saja menemukan video dan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.